Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rosid, mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 dalam kategori Bek 1 LPTK Win Antasari Banjarmasin dengan nomor NIM 24040113265. Saya mengajar di MI Al-Mubarak, Semen Menur, Ranggen Demak. Hari ini Selasa, tanggal 6 Mai 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan materi hikmah sholat bagi orang sakit. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua agar kedepannya akan lebih baik buat peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anakku semuanya yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun, sehingga anak semuanya pada pagi hari ini dapat belajar dalam keadaan sehat. Amin. Allahumma amin. Nah, sebelum kegiatan belajar pada pagi hari ini mulai, kita akan mengabsen dulu. Siap? Siap. Abdillah Fikri Pratama. Adelia Naswa Hilda. Ahmad Baihaqi. Ahmad Hanif Maulana. Ahmad Jaijudi. Alfi Nurus Salma. Fitri Guliana. Haris Toha Azami. Anak-anak harus tetap rajin untuk berangkat sekolah, karena kalau anak-anak aktif dalam mengikuti belajar, insya Allah apa yang anak selesaikan akan tercapai. Dari tujuan pembelajaran pada materi fikih pada hari ini yaitu tentang hikmah sholat dalam keadaan sakit. Hikmah sholat dalam keadaan sakit. Nah, yang diharapkan dari anak-anak semuanya yaitu yang pertama, anak-anak harus bisa menjelaskan hikmah sholat dalam keadaan sakit. Yang kedua, anak-anak harus mengidentifikasi tata cara sholat dalam keadaan. Oke, mari kita sebelum pembelajaran pada pagi ini kita mulai. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Harap siapkan. Berdoa mulai. Terima kasih. Dengan doa tadi semoga kegiatan
pembelajaran pada pagi hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Dan anak-anakku semuanya nanti kita pulang dan membawa ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, anakku semuanya, untuk materi hari ini adalah tentang hikmah sholat dalam keadaan sakit. Ini anak-anak bisa dilihat di papan tulis. Nah, sebelum Pak Aros menyampaikan apa yang jadi materi pada hari ini, coba Pak Aros akan mengulang materi yang akan sampaikan yang kemarin. Nah, kemarin anak semua sudah mempelajari tentang tata cara sholat dalam keadaan sakit. Ada yang tahu? Posisi apa? Duduk. Pintar. Terlentang. Apa lagi? Tidur. Nah, oke, semuanya benar. Nah, yang jadi urutan yang pertama, jika kita atau anak semuanya dalam keadaan sakit tidak bisa sholat sambil berdiri, maka boleh dilakukan yang pertama, yaitu dengan cara duduk. Kalau duduk anak-anak kok tidak bisa, maka baru apa? Tidur. Nah, berbaring, miring. Miringnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Anak-anak bisa lihat di papan semuanya, dan ini saya kasih materi ada di halaman 2. Sebagian bisa melihat dulu ya. Nah, anak-anak bisa lihat di papan tulis hikmah sholat dalam keadaan sakit. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maksud dari mendekatkan diri yaitu anak-anak posisi sakit tetapi tetap sholat. Berarti anak-anak semuanya itu posisi dekat dengan Allah atau jauh? Dekat. Kalau kita selalu menjalankan perintah Allah, pasti akan selalu dekat dengan Allah. Begitu juga kalau kita malas, walaupun sakit, tapi malas untuk menjalankan ibadah sholat, nah, otomatis anak-anak semuanya juga akan jauh dengan Allah. Nah, yang pertama ini mendekatkan diri kepada Allah. Paham? Anak semua paham? Paham. Oke. Yang kedua, hati menjadi lebih tenang. Jika anak-anak sholat sakit, ya, terus sholat sakit nggak bisa berdiri, nah, sholat dengan duduk atau berbaring atau terlentang. Nah, itu kalau anak sholat dalam hati kalian semuanya itu ada ketenangan apa enggak? Pasti merasa tenang, hati ini tenang. Ya Allah, saya sudah melaksanakan sholat. Coba kalau tidak ini anak-anak tidak sholat, pasti tidak akan tenang. Ya, paham? Yang kedua ini paham ya anak-anak semuanya? Oke. Yang ketiga, menyadari kemurahan Allah. Menyadari kemurahan Allah. Anak-anak pengen yang murah apa yang mahal? Murah pastinya. Nah, Allah itu memberikan kemurahan. Yang tadi sholat posisi berdiri. Allahu Akbar. Sehat, tapi sakit, nggak bisa berdiri. Bagaimana caranya? Dengan duduk. Nah, murah nggak? Diberi keringanan nggak ini? Murah. Nah, duduk seperti ini. Posisi sholat duduk, kaki kanan posisi intisari, ini memanjat, kaki kiri didudukin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus sujud taruh di lantai. Nah, itu contoh sholat dalam posisi duduk. Nah, menyadari kemurahan.
Yang tadi anak-anak posisi berdiri bisa dilakukan dengan cara duduk, bisa dilakukan dengan cara tidur, bisa dilakukan dengan cara terlentang. Masih semangat anak-anak? Masih. Oke, paham yang ketiga ini? Paham anak semuanya? Paham. Oke, terus yang keempat, mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Kamu mendapat rezeki senang nggak? Senang. Kamu mendapatkan nikmat senang nggak? Senang. Ya. Kalau semuanya diberikan nikmat, kamu bisa makan enak nikmat nggak? Senang nggak? Senang. Kamu bisa bernapas senang nggak? Senang. Juga sebaliknya, kamu sebagai umat Islam punya kewajiban melaksanakan sholat rukun Islam yang kedua, syahadat sholat. Nah, kamu mendapatkan nikmat sakit tapi iso masih bisa sholat. Nikmat ya itu. Nikmat. Coba kamu sakit rasa sholat, mau diri nggak bisa, duduk nggak bisa, tidur juga nggak, telentang nggak bisa. Berarti apa? Mati itu. Dia tidak mendapatkan nikmat. Ya, kalau kamu masih bisa melakukan sholat dengan duduk, berdiri, terus tidur, berbaring, terlentang, berarti masih mendapatkan nikmat. Terus yang ke-6, yang terakhir, dicintai Allah. Anak-anak senang gak dicintai Allah? Senang, ya. Berarti semuanya senang. Jika kamu melaksanakan perintah Allah, kewajibanmu yaitu sholat, pasti Allah senang. Waktunya sholat, biar zakat bayar ya, zakat, naik haji bila mampu. Allah senang gak? Senang. Sebaliknya, kamu di rumah nurut sama bapak ibumu, kamu diperintahkan bapak ibumu nurut, mau diperintahkan, ayo Mas Rizky sholat, ya bu seneng deh, seneng. Ayo Mas Yani itu nyapu, ya bu. Ayo nggak kenana itu piring-piring itu biasain semuanya dibersihkan, siap bu. Seneng deh, seneng. Ada ibunya nggak seneng? Nggak ada. Kalau anaknya rajin pasti ibunya senang. Baliknya Allah sama. Kalau kamu menjalankan perintah Allah, pasti Allah juga akan senang dengan apa yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan. Nah, demikian tadi materi pada hari ini yang bisa Pak sampaikan ini tentang hikmah sholat dalam kondisi sakit. Ya, ini bab 5 pertemuan yang terakhir dalam penyampaian materi. Ya, nah ini nanti anak-anak saya akan bagi ke dalam bentuk kelompok. Masih semangat ini? Ya, biar semangat anak-anak, tepuk semangat dulu semuanya. Tepuk semangat. Oke, sip, sudah semuanya. Berarti anak ini masih tetap semangat. Oke, langsung aja. Ini kelompok saya bagi 4. Nah, nanti anak-anak menyelesaikan tentang permasalahan. Metode belajar yang saya sampaikan itu tentang PBL, yaitu Problem Based Learning. Ya, anak-anak mengidentifikasi masalah. Nah, ini masalahnya tentang Aisyah. Nah, nanti anak-anak ini saya kasih lomba kerja. Nah, ini nanti lomba kerja kelompok anak-anak nanti mengerjakan. Ceritanya tentang Siti Aisyah. Aisyah itu sakit. Sakit. Nah, dia bingung bagaimana caranya sholat. Nah, anak-anak perintahnya yaitu yang pertama nanti identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan informasi. Nah, 1. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1.
ketuanya siapa? Oh, Mas Alan. Nah, di kelompok 2 ya. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3. Ini kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3, yang ini kelompok 4. Oke, kelas-kelasnya, kelompoknya. Nah, anak-anak bisa menyimak semuanya. Yang ketuanya silakan pegang lembar kerjanya. Yang tidak pegang silakan mendengarkan. Yang tidak pegang mendengarkan. Nah, di situ yang pertama mengidentifikasi masalah. Masalahnya apa tadi? Siti Aisyah sedang sakit demam dan tidak bisa berdiri. Nah, di situ Siti Aisyah sakit demam dan tidak bisa berdiri. Nah, perintahnya apa di situ? Bagaimana cara Aisyah sholat? Yang kedua, apa manfaat sholat bagi Aisyah? Paham semuanya? Nah, terus pertanyaannya, soal nomor 1, ya tahu skenario-nya tadi ya, anak ya. Soal nomor 1, tulis 2 pertanyaan. Tulis 2 pertanyaan yang ingin kamu cari jawabannya. Nah, Aisyah kan sakit, nggak bisa berdiri. Mereka dia pertanyaan bagaimana caranya sholat. Nah, silakan, yuk ditulis di lembar jawaban boleh, ditulis di buku tulis juga boleh. Nah, semuanya ya. Yang persatu paham? Paham semuanya? Mana suaranya paham ya? Oke. Anak udah selesai semuanya? Oke, siap untuk selesaikan? Siap maju anak semuanya? Siap kelompok siap maju? Ya, oke. Coba yuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Perwakilan ya ketua kelompoknya. Kasih tepuk tangan. Suaranya keras ya. Oke. Jawaban A. Pertanyaan 1. Bagaimana tata cara sholat saat sakit? Nah, betul masalah itu. Bagus. Oke, lanjut. Pertanyaan 2. Apa hikmah sholat saat sakit? Nah, bagus nggak ini? Bagus. Oke, siap. Kasih tepuk tangan semuanya. Nah, ini yang tadi presentasi dari kelompok 1. Dari nomor 1, 2, 3, dan 5 bagus semuanya. Oke, kasih tepuk tangan. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan maju. Nah. Pertanyaan 1. Bagaimana Aisyah bisa sholat 3 jam sehari? Terus. Pertanyaan 2. Apa kebaikan yang Aisyah dapatkan dari sholat saat sakit? Oke, terus bagus. Terus selanjutnya dari pengumpulan informasi. Jika tidak bisa berdiri, Nah, sholat sambil duduk, misalnya dengan kaki selonjor atau di atas kaca dengan posisi yang memungkinkan. ya bagus. Terus selanjutnya. Bisa duduk, sholat sambil baik ini ke kanan atau terlentang menggunakan isyarat kepala atau untuk gerakan sholat. Oke, terus selanjutnya itu pengumpulan informasi. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah. Oke, sekarang kita ice breaking. Nah, permainan pada pagi hari ini adalah permainan tepuk. Contohnya, kalau Pak mengucapkan selamat pagi, dari tepuknya berapa kali? 3 kali. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, jika nanti anak-anak kok ada yang salah, nanti maju ke depan. Boleh nyanyi. Siap semuanya? Siap semuanya? Siap. Harus semangat dong. Yuk, siap. Konsentrasi. Selamat pagi.
Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Ya, siapa di sana? Oh, Bapak Yujan. Kasih. Ya, oke. Ya, coba temennya lihat. Ini saya yang salah. Nah, ini maju. Nyanyi apa ya? Oke. Pak Ustaz akan merefleksikan pelajaran pada pagi hari ini. Ya, dari apa yang diskenarikan tadi, ya, anak sudah mengerjakan, sudah maju, ya, sudah materi sudah saya sampaikan, sudah mengerjakan soalnya semuanya sudah bagus semuanya, ya. Nah, dari materi pada pagi hari ini yaitu tentang hikmah sholat dalam keadaan sakit. Nah, dari skenario Aisyah tidak bisa sholat karena Aisyah sakit demam, tidak bisa berdiri. Nah, Aisyah masih bisa mengerjakan sholat. Sholatnya dengan cara apa tadi? Duduk. Apalagi? Berbaring. Apalagi? Terlentang. Benar semuanya. Dan hikmahnya jika anak-anak semuanya sakit terus sholat, ya, kayak Aisyah yang tadi sakit sholat, itu akan mendapatkan hikmah. Hikmahnya apa hikmahnya? Mendekatkan diri kepada Allah. Hati menjadi tenang, ya. Terus iman kita, takwa kita akan bertambah. Dan yang terakhir dicintai Allah. Nah, oke, pintar semuanya. Demikian tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana anak senang tidak? Anak-anak pengen sakit? Anak mau sholat dengan duduk? Mau sholat dengan tidur? Nah, dari pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak semoga dalam keadaan sehat, sehingga anak-anak semuanya bisa melaksanakan ibadah sholat dengan aktif dan baik. Amin Allahumma. Nah, berikut ini Pak Ustaz akan ngasih tugas pada anak semuanya. Nanti di rumah anak-anak bisa tanya bapak dan ibu. Bapak, kalau bapak sakit, sholatnya bagaimana ya? Caranya bagaimana ya? Nah, nanti kamu tulis di dalam buku fikih bentuk 5 kalimat saja atau 5 baris saja, ya. Paham anak-anak semuanya? Paham anak-anak semuanya? Nah, anak-anak semuanya, apa tadi bertanya dengan orang tua, bapak, ibu, kalau bapak ibu sakit, sholatnya bagaimana ya? Nah, nanti bapak menjawab, kamu yang menulis. Nah, nanti minggu yang akan datang, ya, hari Selasa yang akan datang, nanti ketemu Pak Ustaz lagi, kita bahas bersama-sama. Oke? Oke. Nah, mari kita akhiri atau tutup pada pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya akhiri dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.